Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi wa sallam. Kepada ibu kepala sekolah yang kedua yang saya hormati, kepada bapak ibu guru yang kedua yang saya hormati, dan kepada Pak Yulis sebagai JGB Angkatan 10 yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat yang berupa kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam rangka aksi nyata yang dilakukan oleh Pak Yulis Setiawan, yaitu modul 1.4 budaya positif. Semoga acara ini nanti bisa berjalan lancar. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam tetap kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang yang berupa agama Islam dan iman. Sebelum acara kita mulai, marilah kita buka dengan bacaan surah Al-Fatihah. Semoga acara ini nanti bisa berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita semua dan bisa memajukan kesehatan tidur dalam hal pembelajaran dan lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, yang keempat penyampaian materi modul 1.4 budaya positif oleh Pak Yulis Setiawan, yang terakhir 5 penutup atau doa. Untuk acara yang pertama yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, kepada Ibu Santi Rahman disilahkan. Hadirin mohon berdiri. Cakep. Kok suara hilang? Terima kasih Bu Sati. Untuk acara selanjutnya yaitu
sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SD Ketidur kepada Ibu Polibatul Islamiyah SPD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu Guru SDN Ketidur, kepada Pak Yulis selaku calon guru penggerak Kabupaten Mojokerto angkatan 11. Marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Bapak Ibu, kami akan memberikan sedikit istilahnya motivasi kepada Pak Yulis. Pak Yulis ini adalah calon guru penggerak yang ini nantinya akan diseminasi kegiatan aksi nyata modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Nah, ini nantinya kami mengharapkan Pak Yulis nanti bisa praktek baik kepada anak-anak. Kalau praktek baik itu kepada anak-anak, tetapi kalau berbagi pengalaman itu kepada Bapak Ibu guru yang lainnya, yang nantinya setelah menerapkan ke anak-anak bisa menjadi kebiasaan yang lebih baik untuk anak-anak SDN Ketidur. Demikian apa yang saya berikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah SDN Ketidur. Untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian materi modul 1.4 yaitu materi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Yulis Setiawan SPD. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih beri kesempatan untuk modul 1.4 tentang budaya positif. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Iva Polibatul Islamiyah SPD, dan yang terhormat Bapak dan Ibu guru serta yang duduk di sini yang kami banggakan. Di sini sebelum saya menyatakan budaya positif, marilah kita sedikit dulu ya Bapak. Jadi kita bernyanyi sesuai dengan apa tentang budaya positif. Jadi sekarang coba berdiri semuanya. Ya, berdiri. Nanti lari yang memimpin. Sini ya. Coba ini nanti saya akan apa? Saya akan menyanyikan lagu. Diputar-putar-putar, bertepuk tangan. Seperti ini ya Bu, Bapak Ibu, saya. Diputar-putar-putar, bertepuk tangan. Diputar-putar-putar, memegang bau. Diputar-putar-putar, memegang lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Yang seru ya, yang ayo. Saya yang nyanyi ya Bu. Semua bisa ikut nyanyi. 1, 2, 3. Diputar-putar-putar, bertepuk tangan. Diputar-putar-putar, memegang bau. Diputar-putar-putar, memegang lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Terima kasih Bapak, saya dulu tadi. Seru ya Bu? Seru. Ini berdiri lagi ya Pak Rosa, biar semangat ya. Sekarang kalau kita tepuk satu seperti ini, kemarin kan tepuk satu yes. Sekarang saya buka. Tepuk satu, tenang ya. Tepuk satu, tepuk dua,
Nah, tepuk 3. Nah, tepuk 4, kiri-kiri, kanan-kanan. Tepuk 5, kiri-kiri, kanan-kanan, atas. Ya, berarti kalau 2 kali tepuk 5. Nah, udah semangat nih. Sekarang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Terima kasih. Kita pakai sekarang tes bikin sedikit. Nanti yang pakai betul nanti termasuk orang yang hebat. Sekarang saya akan ini. Ini bisa dibuat ke anak-anak bukan saya. Ini enggak keluar gambarnya Mas. Tepat gambar dulu. Pak Yulis, cari Pak Yulis. Ini Minggu. Ya, di Minggu. Ditutup dulu. Nah, sampingnya. Yulis go. Nah, aja, yang itu. Yulis go. Yang itu tepat gambar. Tepat gambar konsentrasi. Fokus konsentrasi. Tepuk konsentrasi. Ini adalah gambar Jambu batu. termasuk guru yang tidur sudah siap langsung dijawab. Ini jawabannya jambu batu Pak Rosan. Jambu. Sekarang yang kedua. Nah ini. Ayo, ayo. Mati rasa. Mati rasa, betul. Beri tepuk tangan untuk Guru Ika. Beri tepuk tangan, ayo. Mati rasa, tiap mati rasa. Sekarang gambar yang nomor 3. Nah ini. Ayo. Jangan seru sih. Tangan. Tanda seru. Tangan linu. Tangan seru. Tantangan seru, tepuk tangan untuk Bari. Tantangan seru. Nah, sekarang ini ada gambar apa ini? Apa bukannya? Apa maksud? Potongan harga. Potongan harga, betul. Ayo kita semua potongan harga. Sekarang ini. Nah, kami ini bisa dipakai untuk Minta uang. Minta uang. minta uang, betul. Ini buat saja ya. Pak, boleh gede bisa. Semua dapat hadiah buat yang paling banyak. Ini, ayo ini, apa ini? Tidak gawati. Pisau tajam. Pisau tajam, betul. Ini harus dipertahankan Bu Iwa Bu hari ini. Iya. Iya, ya, sekarang ini Pak Rosat. Ini ada tahun Pak Rosat ya. Lebih baik. Lebih baik. Ayo hindari. Ayo hindari. Hindari. Sekarang seru ya Bapak ini. Sekarang ini. Aku sang. Ayo. Nah, itu tulis ini. Ini nanti saya share ke grup ya, Bu. Aku sang ayah. Apa? Aku sang ayah. Aku Sang ayah. ya. Aku sayang ayah. Aku sayang ayah. Aku sayang ayah. Ini tepuk tangan. Nah, ini Bu Ipa sama Bu Ansa ada yang jawab. Ayo Bu Ipa. Ini. Nah, muka ini. Iga bakar.
benar, betul. Ya, sekarang lagi. Ayo, ini kucing Pak Ustaz. Dari kucing itu. Ya, kembali Ustaz. Ayo benar. Kucing liar. Bukan. Katanya burung kucing liar kalau Bu. Ayo coba lagi. Kucing belang. Coba lihat biar jawabannya ya Bu. Kucing belang. Sekarang lagi. Ini ada jengkol ini. Petenis handal. Petenis. Handal. Ya, betul. Ini dibuat saya buat. Apa ini ya? Nah, sekarang ini, ayo. Uang pas. Apa? Uang pas. Uang pas. Oh, harga pas. Harga pas buat. Oh ya, harga pas. Berarti Pak Yulis Ya, apa harga wes? pas. Sekarang ini, unta, ikan sama bunga. Untaian bunga. Untaian bunga. Betul. Ini diikutkan lomba. Iya. Tebak kabar. Oh, sudah selesai. Terima kasih, beri tepuk tangan. Sekarang dikas sekali lagi ya Bu. Sekali lagi. Ini untuk supaya nanti Bapak Ibu semakin akrab dengan apa di sini ya. Kalau saya bilang ke nomor 1, kalian melihat ke temannya, hai seperti itu. Seperti Bumar ke Pak Rosan, hai. Nah, ya. Hai, seperti itu ya. Coba 1. Bu Santi hadap ke kiri. Ada kiri, ada serobot. Ada kiri. Hadapan-hadapan. Pak Rosan kalau Pak Rosan pernah hadap sini ya. Kalau Bu Santi hadap ke Pak Yuli, soalnya fotonya Pak Yuli di sana. Oh, gitu. Maka fotonya itu hidup Bu Santi ya. Nah, 1. 2. Asik-asik. Nah, asik-asik 2 ya. 2. Asik-asik. Yang ketiga, halo, hai, kakang apa? Kakang Jago temannya. Hai, gak apa-apa, kakang Barosan, gak apa-apa. Gak usah pegang ini aja. Hai, ya. Ya. 3. Hai. Hai, ya. Kalau yang keempat kita kebalik ke arah kanan. Keempat. Hai. Kita kadang langsung ke 2 hari ya. Ya. 1. 2. 3. 4. Terima kasih untuk kerjanya. Sekarang kita ke kata budaya positif. Perkenalkan, di sini nama saya Yudi Setiawan dari Guru Angkatan 11. Saya mengajar di SDN Ketibur, Kecamatan Gunturjo, Kabupaten Mojokerto. Di sini aksi kata modul 1.4 tentang budaya positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya disiplin positif. Selamat datang Bapak Ibu guru, para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita yang tercinta. Ini adalah konsep utama budaya positif. Nomor 1 adalah perubahan paradigma belajar. Nomor 2, disiplin positif. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Nomor 6, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh terakhir adalah segitiga restitusi. Ini sudah sama seperti tadi ya Bapak. Ini adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dengan berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sedangkan profil pelajar Pancasila nomor 1 adalah
beriman bertawakal pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakal mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, benar kritis. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bergotong royong. Serta yang terakhir, berkebinekaan global. Ini disiplin positif. Nomor satu adalah dalam budaya kita, makna kata disiplin menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain. Untuk mendapatkan kepatuhan, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan keterikatan. Yang kedua, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam. Nomor tiga, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa adanya ancaman maupun hukuman. Kita lanjutkan ke kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa terima kasih. Nomor tiga, penguasaan. Nomor empat, kebebasan. Nomor lima, kesenangan. Lanjut, ini adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi apa, Bapak Ibu? Ekstrinsi. Ya. Sekarang yang nomor dua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan, merupakan motivasi ekstrinsik. Sekarang menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan atau karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Itu merupakan motivasi intrinsik. Lanjut, ini adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Satu, hukuman, menyakitkan, tidak nyaman. Nomor tiga, murid takut. Nomor empat, memaksa. Nomor lima, murid menyembunyikan kesalahan. Enam, murid menjadi rendah diri. Di dalam SDN Indo kita tidak ada masalah hukuman yang menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, atau murid menjadi rendah diri. Tidak ada. Di tidur ini tidak ada hukuman seperti itu. Ini penghargaan. Satu, tidak efektif. Nomor dua, merusak hubungan atau sifat diri. Nomor tiga, mematikan kreativitas. Nomor empat, menghukum dengan sistem training. Nomor lima, merampas dan hak menghargai dirinya. Seperti itu. Lanjut, konsekuensi. Satu, penguatan jangka pendek perlu dimonitoring berkelanjutan. Dua, stimulus respon. Yang nomor tiga, murid menghormati peraturan. Yang kelima, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Karena restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilaku, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Di sini adalah murid menghormati dirinya dengan orang lain. Ini sangat penting, Bapak Ibu. Karena di sini tuh murid terlalu global, Bapak. Jadi murid itu bergaulannya senang orang dewasa, sehingga menjadi kata-kata yang tidak baik keluar ke sekolah. Dan di sekolah sendiri tidak membenarkan seperti itu, tidak mengajari anak-anak seperti itu. Karena contohnya bermain sepak bola di lapangan sepak bola, senggol A. Itu ya Bapak, itu bukan dari gurunya tapi dari kalangan masyarakat. Pergaulannya terlalu bebas dan sering memakai HP di situ. Di sini konsep disiplin pendekatan institusi, kedua cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun
belajar dari kesalahan. Dua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang terakhir adalah menguatkan dan fokus pada solusi. Di sini maksudnya tawaran bukan paksaan seperti ini. Kita kalau ke anak-anak besok membawa botol minuman barangkali punya, itu tidak ada paksaan. Tapi kalau tidak punya ya tidak membawa seperti itu. Kita perbedaan contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Contoh kasus Bapak Ibu. Hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Apakah di sini ada guru menghukum menghormati bendera selama 10 menit? Tidak ada. Tidak ada. Guru marah dan murid menjadi takut. Apakah di sini guru marah-marah? Tidak boleh juga marah-marah seperti itu. Nomor 2, konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat. Dan 2, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Sedangkan restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan siswa merasa dihargai. Makanya kita sama anak-anak atau murid di SDN itu supaya nanti bisa masalah-masalah itu bisa keluar, kita bisa mencari jalan keluarnya masing-masing. Ini adalah contoh antara hukuman dan konsekuensi. Ini adalah nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi ke sekolah itu termasuk apa? Bapak Ibu? Hukuman. Betul ya Bu? Betul ya Bu? Betul. Nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah termasuk hukuman ya Bapak Ibu? Ya, termasuk hukuman. Sekarang yang nomor 3, murid diminta untuk push up sebanyak 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menurut hukuman ya Bapak? Hukuman. Sedangkan ya kertas tempat yang telah dicoret-coret itu membersihkan kertas yang pernah dicoret-coret itu adalah konsekuensi ya. Nomor 5, membersihkan tumpahan air di meja karena apa itu? Karena ya senggol ya jasa senggol betul itu namanya konsekuensi. Ini yang ke-6, murid disuruh untuk seharian di sekolah karena tidak memakai sepatu hitam. Ini adalah hukuman. Yang terakhir ini apa ini? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kenapa kok konsekuensi? Padahal itu yang kita itu adalah hukuman. Bapak Ibu sangat bagus betul. Karena apa? Setiap pelajaran PJOK itu adalah anak-anak itu pemanasan. Pemanasan sehingga disuruh lari 2 kali karena terlambat pemanasan tadi. Seperti itu ya Bapak. Ini adalah 5 posisi kontrol restitusi. Nomor 1, menghukum. Nomor 2, membuat rasa bersalah. Yang nomor 3, teman. Nomor 4, pemantau. Yang nomor 5, manajer. Di sini kita sebagai manajer. Ini adalah contoh tabel posisi kontrol guru. Ini ada guru 1 adalah menghukum, yang kedua adalah membuat rasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat adalah pengontrol, yang kelima adalah manajer tuntut tindakan. Tindakan memarahi, mengkritik, menyakiti, melakukan tindakan kekerasan. Yang kedua adalah membuat rasa bersalah, mendiamkan, menceramai, membuat rasa bersalah. Yang ketiga teman, membuat pemakluman. Yang pengontrol adalah memantau, mencatat. Yang kelima bertanya dan membuat kesepakatan. Itu yang paling penting. Ini perkataan. Kalau kamu bapak atau ibu akan yang membuat rasa bersalah, bapak ibu kecewa sama kamu kalau orang tuamu tahu bagaimana seharusnya kamu tahu.
lakukan demi atau Bapak Ibu, kamu sudah tahu aturannya kan? Apa sebenarnya lawan itu adalah manajer. Sifatnya murid tidak peduli dengan gurunya atau tugas di sekolahnya. Murid terasa murid bodoh atau nakal. Murid guru adalah teman yang bisa memaklumi kesalahannya. Dan ini adalah murid memperbanyak konsekuensi perbuatannya. Yang terakhir sebagai manajer, apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki? Makanya kalau kita ke anak-anak itu jangan sampai membilang ke anak-anak itu bodoh. Kenapa? Anak itu tidak tahu anaknya itu sekarang bodoh, memang bodoh. Tapi kemudian dia menjadi pejabat ada. Ya. Jadi dokter juga ada. Asal usulnya seperti itu karena kodrat alam. Nah, tidak tahu nasib dari manusia tidak tahu seperti itu. Ini pola perilaku melanggar yang berulang sebagai bentuk tekanan, rasa dendam. Nomor 2, rasa rendah diri, kurang percaya diri, cemas dan khawatir salah. Monggo Bapak Ibu bisa mendengarkan sambil duduk. Menjadi lemah, tergantung, cenderung menunduk. Yang mengontrol adalah orientasi pada ganjaran dan hadiah. Yang kelima, manajer adalah disiplin dari dalam diri. Motivasi yang berkembang, motivasi ekstrinsik yang guru mendukung. Yang guru membuat rasa bersalah itu juga ekstrinsik. Sedangkan teman juga ekstrinsik, sedangkan pengontrol juga ekstrinsik. Yang menjadi intrinsik adalah manajer. Itu ya Pak. Ini adalah tutur menerapkan posisi kontrol. Siswa tidak memakai atribut lengkap ketika upacara. Menghukum, mematuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Menghukum, membuat rasa bersalah. Berapa kali guru harus memberitahu kamu guru kecewa sama kamu. Ketika teman, ayolah yang tertib buat guru pada kali ini tidak apa-apa. Apa kamu salah? Ini teman ini. Kalau memantau kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Yang manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu menyelesaikan kesalahan ini? Itu yang paling bagus. Itu apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu menyelesaikan kesalahan ini? Karena dari dalam diri kita itu kita yang mengoreksi diri kita sendiri. Jadi kita sadar bahwa saya itu terlalu sering terlambat seperti itu. Tutup murid, tutup murid, belajar disiplin tepat waktu. Terima kasih. Ini adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas merupakan aturan atau norma yang dibuat oleh guru dan siswa bersama-sama untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Nah, ini keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa Bapak Ibu? Monggo. Oke, monggo. Kalau peraturan kelas itu kita yang menentukan. Ya, artinya masuk kelas pukul 7. Nanti kalau tidak masuk hukumannya ini. Kemudian tidak mengerjakan hukumannya ini. Jadi satu arah. Sedangkan keyakinan kelas itu kita istilahnya kita bersama siswa, guru bersama siswa membuat kesepakatan. Ya, nanti konsekuensinya dari anak-anak. Semisal terlambat masuk kelas, apa konsekuensinya anak-anak? Jadi istilahnya bukan hukuman, akibatnya itu yang menentukan anak-anak sendiri. Itu keyakinan kelas. Dan nanti pada saat melakukan konsekuensi kelasnya itu sadar karena kan sudah ditentukan dari awal bersama-sama. Seperti itu Pak Yulis. Ya, terima kasih Bu Iva. Terima kasih. Ya, ini keyakinan kelas ini bisa ditempelkan di setiap kelasnya masing-masing. Jadi di sini adalah keyakinan kelas 6 yang kemarin saya terapkan di kelas 6 itu adalah nomor 1 fokus belajar. Nomor 2 hormati guru. Nomor 3 saling menyayangi. Nomor 4 saling menolong, sopan santun dan tidak berkata kotor. Sekarang itu yang paling sering itu anak-anak itu berkata kotor karena dari segi masyarakat perkumpulannya anak-anak itu terlalu dewasa. Jadi anak kecil belum tentunya untuk dewasa berkumpul sama orang-orang dewasa seperti itu.
Jadi di sini kemarin, ini adalah contoh anak kelas 6 namanya Enda, dan yang bawah ini namanya Abdita. Sedangkan ini adalah teman sejawat saya namanya Pak Rosat. Jadi bisa menyatakan keyakinan kelas. Sekarang kita berikan soal keyakinan kelas yang enggar ini. Tentang keyakinan di kelas 6 di kategori. Nomor 1 adalah fokus belajar. 2 saling tolong menolong. 3 hormati guru. 4 saling menyayangi. 5 sopan santun. Terima kasih. Baca utama. Ini adalah kita. Ini jadi keyakinan kelas 6 yang sudah katakan sama Engkat dan Mbak Ika. Sekarang ini adalah foto untuk teman saya teman sejawat, nanti bisa diserahkan Pak Rosan. Tolong dibacakan keyakinan kelas. Di videokan saja. Oh, videokan saja. Tolong videokan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena nama saya Ainul Rosan, guru SDN Kedikbud. Saya adalah teman sejawatnya Pak Yulis Setiawan, guru kelas 6 yang ada di SDN Kedikbud ini. Di mana di sini saya akan menyampaikan tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas diantaranya yaitu datang tepat pada waktunya, di mana anak-anak itu sebelum pelajaran dimulai, anak-anak harus sudah ada di dalam kelas. Khususnya yang punya piket harus membersihkan kelas terlebih dahulu. Kemudian yang berikutnya adalah berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Jadi sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa bersama-sama, berdoa supaya pelajaran mulai awal hingga akhir bisa berjalan dengan lancar. Begitu selanjutnya pada waktu pulang, anak-anak juga berdoa supaya ilmu yang didapat mendapatkan berkah barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yaitu kebersihan kelas dan kebersihan sekolah. Kebersihan kelas itu harus kita jaga setiap hari. Dimana kalau waktunya piket setiap hari kelas harus dibersihkan, kemudian yang tidak rapi dirapikan, semua kotoran dibersihkan, dikeluarkan. Dan di sekolah, lingkungan sekolah ini harus sudah bersih, mulai dari kelas 1 hingga kelas 6. Entah di halaman sekolah, di belakang sekolah, semuanya harus bersih. Yang ketiga, kita harus bersikap jujur dalam keadaan apapun, dimanapun kita harus jujur. Jujur kepada diri sendiri, jujur kepada teman, dan jujur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, selain jujur, kita harus menolong sesama teman. Kalau ada teman yang membutuhkan, harus kita tolong.
dan menghormati Bapak Ibu guru, kemudian menyayangi teman kita, saling sayang menyayangi, artinya kita tidak boleh bertengkar antara satu dengan yang lainnya. Kita sebagai kelas 6 harus kompak, rukun, saling menghormati, saling menolong, dan saling menyayangi. Yang terakhir yaitu kita harus belajar dengan tekun, belajar dengan rajin, di mana kita itu harus belajar dengan giat supaya pelajaran-pelajaran yang didapat oleh Bapak Ibu guru kita cerna, kemudian kita pelajari dengan giat, dengan tekun, pelajaran demi pelajaran kita terima sedikit demi sedikit, akhirnya lama-lama menjadi bukit. Kita kuasai materi-materi yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru, akhirnya kita akan menjadikan anak yang sukses, khususnya sukses yang ada di kelas 6 ini yang diajar oleh Pak Yulis Setiawan SPD. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan mengenai keyakinan kelas yang ada di kelas 6 ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, dan terima kasih Pak Yulis atas waktu yang telah diberikan. Saya sebagai teman sejawat mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rosad sudah menyampaikan dengan keyakinan kelas 6. Sekarang pertanyaan pertama Pak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau sepeda motor? Nah, siapa yang membawa? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan atau sepeda motor? Para pembuat aturan itu menyuruh kita menggunakan helm. Tujuannya adalah tidak lain untuk melindungi diri kita, khususnya diri kita kepada orang lain pada umumnya. Pada diri kita, di saat kita memakai helm, bila mana kita jatuh, maka yang membentur pertama adalah helm kita, bukan kepala kita. Jadi kepala kita terlindungi oleh helm itu, yang akhirnya kita selamat. Begitu pula dengan orang-orang yang lainnya. Kalau memakai helm semuanya, kalau terjadi suatu kecelakaan, minimal kita itu bisa selamat kalau kecelakaan itu tidak terlalu parah atau terlalu berat. Walaupun kita memakai helm, tapi kalau kita terbentur oleh tronton di tengah-tengah, helmnya remuk, kepalanya remuk. Tapi kalau kecelakaannya itu bisa terpleset atau jatuh, kita bisa terlindungi dengan adanya helm tersebut. Demikian mungkin pertanyaan yang bisa saya jawab mengenai penggunaan helm. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Ini ada yang lain? Ada yang bisa menjawab? Bu Ari? Terima kasih atas waktu yang telah diberikan Pak Yulis. Ini sekedar menambahkan ya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau sepeda motor. Nah, ini yang dibahaskan tentang peraturan. Ya, kalau peraturan kan memang sudah tertulis ya Pak Yulis ya. Jadi apa yang sudah tertulis itu wajib dilaksanakan.
Seperti itu menurut saya, Pak Yulis. Terima kasih. Nah, terima kasih Bu Ari. Ini ada tambahan lagi Bu Pak? Sudah, kita Nah, ini saya jelaskan ya Mas. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau sepeda motor? Di sini Pak Ustadz tadi menjelaskan keselamatan, simpelnya seperti itu. Jadi kalau kita ke budaya positif, jadi kita harus menjaga anak-anak sehingga anak-anak itu di sekolah itu tidak disengat seperti itu Bapak Ibu. Kita tunjukkan jenis helm. Jadi pengamanan helm kita menggunakan sepeda motor itu harus pakai helm itu memang seperti itu karena itu melindungi kepala ya. Jadi itu keselamatan buat anak-anak atau orang dewasa atau segala macam yang memakai sepeda motor harus memakai helm. Tapi kalau kita sambungkan ke budaya positif, itu anak-anak harus jawab itu supaya tidak ada jadi hal-hal yang seperti itu kan. Jadi bagaimana cara seperti ini kita terapkan di sini supaya itu terlaksana. Ya, Bapak Ibu. Sekarang katanya Bu Ari tadi juga peraturan ya Bu Ari. Ya. Peraturan menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 karena helm itu adalah kewajiban orang yang berkendara sepeda motor itu karena kewajiban polisi. Jadi kalau kita ke jalan raya ke kota-kota besar kalau tidak memakai helm pasti akan ditilang sama polisi. Saya lanjut ke ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, ini Bu Roro, biasanya Bu Roro menjawab ini cuci tangan. Ini buruan apa? Harus bersih ya. Harus bersih. Ya, kebersihan sebagian dari iman. Jadi Bu Roro, biar apa? Kamera. Ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ya. Pada awalnya memang peraturan, kemudian kalau kita setiap hari sudah membiasakan diri melaksanakan peraturan itu, akan terjadi kebiasaan yang positif, kebiasaan positif. Penggunaan masker itu juga untuk melindungi diri kita dari virus-virus yang mudah tertular. Kenapa? Karena di negara kita pernah terjadi wabah COVID-19 ya. Jadi kita sudah terbiasa menggunakan masker, akhirnya walaupun COVID-nya sudah tidak ada, kita masih tetap menggunakan masker karena sudah menjadi kebiasaan. Dan yang kedua adalah mencuci tangan setiap saat. Nah, mencuci tangan ini juga awalnya juga sulit kita lakukan karena sudah menjadi kebiasaan. Kita setiap kali dari mana atau mau makan atau itu selalu mencuci tangan. Dulu malah menggunakan hand sanitizer ya. Sekarang kalau di sekolah disediakan tempat mencuci tangan dan sekalian sabun, anak-anak juga sudah terbiasa. Jadi ini juga sudah menjadi kebiasaan positif bagi anak-anak. Kalau kotor sedikit cuci tangan, kotor sedikit cuci tangan, sampai airnya habis. Ya seperti itulah. Dan terima kasih. Jawaban yang bagus ini adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat karena dia terjadi virus. Kalau kita batuk atau pilek, kalau kita kumpul sama teman-temannya tidak memakai masker pasti tertular apa itu. Jadi kalau kita anak kita yang sedang sakit harus atau pilek atau batuk harus bisa memakai masker supaya tidak tertular gitu. Kalau cuci tangan setiap saat itu sudah diwajibkan Bapak Ibu. Semua di tempat-tempat kelas, teman-teman kelas itu sudah disediakan untuk tempat untuk bercuci tangan. Itu setiap mau makan anak-anak itu mau minum, mau bermain-main itu setelah selesai bermain itu mencuci tangan dan bisa masuk kelas itu. Kita lanjutkan ke kegiatan membuat keyakinan kelas.
Sekarang Bapak Ibu menempelkan di sini keyakinan kelas, ini bisa menempelkan di sticky note-nya. Ini apa namanya? Sticky note. Nah, ya itu seperti itu. Ini balik. Kita menempelkan keyakinan kelas dan kesepakatan kelas dua-duanya. Ini adalah kalau kesepakatan kelas itu disiplin dan taat pada aturan, sedangkan keyakinan kelas itu fokus belajar sopan santun seperti itu bisa berdasarkan disiplin. Kalau jawaban agama jelasnya agak mulia seperti itu. Memang profil belajar daripada lebih banyak lebih bagus. Diskusi ini. Mengantuk ya Bapak Ibu. Mengantuk kok. Enggak Bu, jangan Bu. Peraturan yang ada di sekolah. Keyakinan ya, keyakinan kelas kakak dulu. Ya, saya menempelkan keyakinan kelas. Bisa ditempelkan di kelasnya masing-masing. Biar anak-anak membaca Bapak Ibu. Oh, ini peraturan berubah menjadi keyakinan kelas gitu ta. Ini Iya. ini yang nomor 1 dulu ta Pak Ilis. Ya. Yang nomor 1 itu tentang peraturan yang ada di sekolah. Kemudian merumuskan peraturan tersebut menjadi Ya. keyakinan. Lalu yang ketika menempelkan berarti Ya, harus jadi betul. itu. Nah, berarti peraturan apa yang Nanti langsung dibaca ya Bu Ari. Ditempelkan langsung dibaca. Bisa ditempel boleh ya? Ya harus ditempelkan Bu Nuro. Tidak datang berangkat terlambat. Ya, ya. Bu Nuro dikasih 2 Bu Nuro. Kasih 2. Ini dibuka Bu Ari. Ini cilik ini kalau sebetulnya sini. Kenapa boleh ditempel? Boleh, boleh, boleh. Baca. Mengikuti upacara setiap hari Senin. Ya, kewajiban itu Bapak Ibu. Kewajiban. Tidak datang terlambat. Alhamdulillah itu kewajiban kita tidak akan terlambat. Semoga di sini sistem bagus. Doa sebelum dan sesudah belajar. Nah, betul kewajiban. Ini berangkat tepat waktu. Ya, berangkat tepat waktu. Iya. Bawahnya saja nggak apa-apa. Ini pun dijadwalkan. Ini kelas 5 hari ini. Nanti baca-baca. Mengikuti ekstrakurikuler sesuai yang dipilih. Jadi maksudnya selalu rajin. Nah, ya, Tidak betul. sekarang datang besok tidak seperti itu. Ya. Terakhir di sekolah ini. Ini salah satu tugas sebagai siswa yaitu mengerjakan PR. Ya, betul. Ini boleh lagi Pak Yunus. Boleh, nggak apa-apa. Bersama siswa membuat keyakinan kelas bahwa bagi siswa yang tidak melaksanakan tugas akan dikenakan sanksi sesuai keyakinan kelas masing-masing. Ayo Bu Ari, lagi nggak apa-apa. Ini untuk keyakinan kelas ya Pak Yunis ya. Ya. Menjaga kebersihan kelas Pak Yunis. Betul. Tambahkan Bu Ari. Sedangkan kita untuk menempelkan kesepakatan kelas yang ada di sini ya Bu. Ini adalah suatu contoh kelas 5. Itu mari jaga kebersihan dan kerapian kelas. Contohnya seperti itu. Kita ditempelkan. Monggo, nggak ada pesan.
Ini Pak Yulis ya, menyambung dari peraturan kelas tadi, siswa tidak mengerjakan PR. Nah, pada awal pembelajaran itu sudah diadakan kesepakatan kelas. Di situ menyebutkan bahwa bila ada siswa yang tidak mengerjakan PR, kesepakatan awal yaitu siswa tersebut menghafal perkara. Ini untuk kesepakatan kelas ya. Tidak melakukan perundungan atau bullying ya. Jadi jika ada yang melakukan perundungan atau bullying itu akan kena sanksi ya. Ya. Tidak kamera. Tidak kamera. Saya membuat kesepakatan kelas antara siswa saya yaitu bagi siswa yang sakit lebih dari 4 hari hendaknya dijenguk bersama perwakilan siswa dan guru kelas tersebut. Kadang-kalanya kita itu kurang peduli ya sama siswa-siswi kita. Kadang ada yang sakit lebih dari 4 hari, kadang ada gurunya itu kadang itu buatan di absen gitu. Buatan di absen nggak tahu, kadang sampai seminggu itu muridnya nggak masuk. Nah, untuk itu kita itu harus perlu ya membuat kesepakatan kelas antara guru dan siswa. Begitu. Berkenaan dengan tentang kebersihan kelas bagi anak-anak yang waktunya piket, ternyata pada waktu pelajaran dimulai jam 7 kelas masih dalam keadaan kotor, maka kesepakatannya yang waktunya piket harus membersihkan kelas pada saat itu juga. Demikian. Keyakinan kelas nomor 1, disiplin waktu. 2, menghargai guru, teman, dan orang lain. Yang ketiga, saling membantu dan bersama. Nomor 4, belajar dengan semangat dan percaya diri. Yang kelima, saling menjaga kebersihan dan keindahan. Nomor 7, saling menghormati antar sesama. Dan nomor 8, selalu menerapkan 5S, biasanya disampaikan sama guru olahraga: senyum, sapa, sopan dan santun. Atau Bapak Ibu guru yang di kelas itu senyum, sapa, salam, sopan dan santun bisa ditempelkan di dinding buku ini. Nomor 2, gemar membaca dan menulis. Di sini di SDN kategori ini ada perpustakaan. Jadi perpustakaan ini bisa dipakai atau digunakan untuk anak-anak gemar membaca. Bisa dipinjam, nanti dikembalikan dalam keadaan ya rapi, seperti itu. Nanti anak-anak disuruh, daripada anak-anak di rumah bermain HP, mendingan kita pinjami buku atau di perpustakaan. Lanjut, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nomor 1, lebih abstrak dari aturan. Nomor 2, berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas sekolah dilibatkan saat membuat. Pengertian segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini ada segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berfleksi dan posisi kompeten saat ini, bagaimana perjalanan hidupnya sebagai seorang amung atau posisi manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi misalnya menjadi
mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu adalah standar nasional pendidikan. Terima kasih. Semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Mungkin kalau ada pertanyaan monggo kali ada satu. Oke, pada satu monggo. Tentang hubungan tadi ada yang dihukum secara langsung, ada yang pakai konsekuensi, ada yang pakai manajer. Yang saya tanyakan, dari berbagai macam tindakan guru yang ada 7 ini, manakah yang paling bagus dan efektif dan bisa menghasilkan budaya positif yang sangat bagus? Demikian. Terima kasih Pak Ustaz. Yang paling bagus adalah ini saya pakai yang nomor 7. Karena apa? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Karena di dalam lari itu adalah kegiatan olahraga seperti pemanasan. Jadi ini jawaban yang nomor 7. Sudah jelas ya Pak Ustaz ya? Terima kasih. Alhamdulillah. Ada lagi Bu Iba? Sudah begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Pak Yudi Setiawan yang telah memaparkan materi modul 1-4 dengan budaya positif. Semoga apa yang telah disampaikan bisa kita amalkan dan kita lakukan di sekolah kita dan bisa membuatkan SDN itu lebih maju dan lebih baik. Amin. Untuk acara yang terakhir yaitu penutup atau doa yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Masroh kepada Bu Masroh disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup acara ini dengan doa. Semoga Bapak Yunus Setiawan selaku TGP Angkatan 11 diberi kelancaran, kemudahan dalam melaksanakan pendidikan dalam guru penggerak. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma haqqin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi susunan
bagi kita semua. Di sini saya sebagai pembicara, apabila ada hidangan atau kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.